Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah dokumen kita kali ini. Jujur saya super excited hari ini karena kita bakal ngelakuin sesuatu yang lumayan beda. Kita bakal membedah sebuah blueprint atau cetak biru, ya semacam proposal ide bisnis startup tahap awal dari Fandi Ahmad. Namanya Scalebridge. Dokumen ini tuh ibarat contoh textbook yang fantastis banget soal gimana ide yang masih mentah disulap jadi rencana bisnis yang benar-benar terstruktur. Jadi kalau kalian pernah mikir, gimana sih pendiri startup itu ngerencanain langkah pertamanya? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk langsung aja kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngomongin angka atau strategi yang jelimet, coba deh tanyain satu hal provokatif ini ke diri kalian sendiri. Apakah Anda siap bersaing di era digital? Nah loh, soalnya disinilah akar masalahnya. Perkembangan teknologi digital itu bergeraknya udah cepet banget kayak kilat, dan ini nyiptain kesenjangan skill yang luar biasa masif di dunia kerja kita. Banyak banget pelajar atau pekerja yang ngerasa, duh kok gua ketinggalan ya? Mereka butuh tempat belajar yang fleksibel, harganya masuk akal, tapi tetap profesional. Dan gap atau kesenjangan inilah yang dilihat sama proposal ini sebagai peluang emas. Biar rapi, peta jalan kita hari ini kebagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat visi edutech masa depan. Kedua, kita tes realitas lewat analisis SWOT dan modal awal. Terus ketiga, kita bedah ruang mesinnya di manajemen operasional dan tim. Dan terakhir, kita intip strategi pemasaran mix 7P. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi edutech masa depan dan gimana sih persisnya Skillbridge ini dibangun? Terus, apa sih sebenarnya Skillbridge itu? Jangan salah, ini bukan sekedar website yang isinya cuma kumpulan video doang ya. Proposal ini mendefinisikan Skillbridge benar-benar sebagai sebuah jembatan, ya sesuai namanya. Ini adalah platform edutech yang menggabungkan pembelajaran online, pelatihan digital, mentoring dari para profesional, dan ini yang penting, sertifikasi berbasis industri. Jadi, ini bukan cuma soal nonton video dan nyerap info, tapi gimana caranya dapat skill nyata yang beneran diakui sama pasar kerja saat ini. Kalau kita lihat produk dan jasanya, ini kombinasinya pinter banget. Tentu aja ada video course online sama sertifikat digital. Itu standar lah ya. Tapi yang bikin ini stand out adalah program tambahannya. Program mentoring, konsultasi karir, sama bootcamp intensif. Kenapa ini krusial? Bayangin aja, belajar mandiri itu seringnya bikin ngerasa sendirian kan? Kadang bingung mau nanya kemana. Nah, dengan masukin elemen manusia lewat mentor profesional, Skillbridge nambahin value yang gede banget buat penggunanya yang pengen langsung siap terjun ke dunia kerja. Tapi visi yang keren jelas butuh bensin. Jadi mari kita masuk ke fase uji realitas, analisis SWOT dan modal awal. Kalau kita posisinya sebagai investor, pasti pertanyaannya butuh modal berapa dan apa resikonya? Coba tebak, butuh berapa? Boom, 100 juta rupiah. Ini dia angka sakti yang diajuin buat jadi modal awal nerbangin startup edutech ini dari landasan. Buat ukuran bisnis teknologi yang baru mau jalan, alias tahap rintisan, angka 100 juta ini sebenarnya dirancang sangat ramping dan efisien loh. Tapi pertanyaannya sekarang, kemana aja larinya uang 100 juta ini? Nah, rincian anggarannya ini bener-bener menarik buat dibedah. Porsi paling gede, yaitu 35 juta rupiah, langsung disuntikin buat pengembangan web dan aplikasi. Ini logis banget. Di bisnis edutech, platform itu ibarat nyawa kalian. Terus disusul sama gaji tim awal 20 juta dan pembuatan konten kursus 15 juta. Dari sini kelihatan banget kalau mereka sadar betul teknologi yang anti lelet dan konten yang berkualitas itu adalah dua pilar mutlak yang harus udah ready di hari pertama peluncuran. Pindah ke analisis SWOT. Tiap bisnis kan pasti punya dua sisi koin ya. Kekuatan alias strength utama Skillbridge ini ada di fleksibilitasnya. Bisa diakses kapan aja, harganya jelas lebih murah dari pelatihan offline, plus dapat mentor profesional. Keren kan? Tapi mereka juga jujur banget soal kelemahannya. Startup ini amat sangat bergantung sama koneksi internet penggunanya yang harus stabil. Belum lagi, seperti yang kita lihat di anggaran tadi, biaya awal buat ngembangin sistem teknologinya emang kerasa banget tingginya. Terus gimana dengan faktor dari luarnya? Opportunity atau peluangnya sih jelas masif banget. Kebutuhan orang buat belajar online lagi meroket, dan perusahaan juga lagi haus-hausnya sama talenta digital. Tapi, jangan pernah remehin ancamannya. Mereka harus siap sikut-sikutan sama raksasa edutech yang udah punya nama. Belum lagi ancaman fatal kayak risiko kebocoran data pengguna, plus harus lari kenceng ngejar perubahan teknologi. Kalau nggak hati-hati, ancaman-ancaman ini bisa aja nenggelamin startup cuma dalam semalam. Buat ngadepin semua ancaman tadi dan ngejalanin visinya, jelas butuh tim yang solid.
Yuk kita intip bagian manajemen operasional dan tim alias mesin penggerak dari startup ini. Di proposal ini, mereka pakai kerangka POAC buat nyusun struktur tim. Hierarki intinya membentang mulai dari CEO yang pegang kemudi strategi sampai ke departemen spesifik kayak Finance and HR, IT Development, Marketing, Customer Service, plus Content and Academic. Teman-teman, ini bukan sekedar daftar jabatan kosong ya. Ini benar-benar anatomi fungsional yang tugasnya mastiin platform ini tetap nyala, aman, dan jalan mulus setiap harinya. Dan mari kita lihat gimana teori manajemen itu benar-benar dipraktekin di lapangan. Ini seru deh. Tiap departemen punya fokus aksi utama dan pengawasannya masing-masing. Tim marketing bakal all out jalanin iklan digital buat narik pengguna masuk. Sementara customer service sibuk nanganin keluhan biar pelanggan tetap happy. Terus di balik layar, anak-anak IT development melototin server dan basmi bug biar sistem nggak crash pas pengguna lagi asyik belajar. Ini kayak harmoni orkestra yang bikin operasional bisnis berjalan super sinkron. Produk udah ada, modal udah dihitung, tim juga udah siap. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar dunia luar tahu kalau skill bridge itu eksis? Mari kita bedah strategi pemasaran mix 7P mereka, atau gampangnya, strategi go to market. Dari 7 elemen P itu, kita highlight taktik promosi sama bukti fisiknya aja ya. Jujur, cara promosi mereka ini agresif tapi kekinian banget. Ngegandeng influencer, bikin webinar gratis buat mancing rasa percaya di awal, sampai ngasih diskon khusus pelajar. Tapi, jualan di dunia maya itu kan butuh bukti nyata ya. Nah, disinilah bukti fisik main peran penting. Makanya, punya tampilan dashboard pembelajaran yang modern dan ngasih sertifikat digital berlogo resmi itu krusial banget. Itu yang bikin pengguna ngerasa, oh iya, duit yang gue bayarin sepadan nih. Sekarang, kita ngomongin poin yang paling krusial. Penetapan harga. Strategi pricing berjenjang ini bener-bener cerdik. Bayangin, mereka pasang harga mulai dari Rp49.000 buat paket basic. Murah kan? Ini pas banget buat nangkep pasar pelajar yang biasanya emang sensitif soal dompet. Naik sedikit, ada paket premium Rp149.000 buat para pencari kerja. Sampai akhirnya ada paket bootcamp intensif seharga Rp499.000 buat profesional. Nggak cuma itu, mereka juga buka ruang buat corporate training dengan harga custom buat klien perusahaan besar. Mereka bener-bener nyiapin jaring buat nangkap setiap jenis ikan di kolam. Semua strategi rumit tadi pada akhirnya cuma bermuara ke satu alur perjalanan pengguna yang simpel banget. Cuma 5 langkah. Daftar akun, pilih kursus, bayar, ikutin pembelajarannya, dan bam, dapat deh sertifikat digitalnya. Ini ngebuktiin kalau model bisnis yang kelihatannya abstrak di atas kertas bisa diubah jadi pengalaman yang sangat nyata dan gampang banget dimengerti sama customer. Jadi, kalau kita tarik mundur lagi buat ngelihat gambaran besarnya, proposisi nilai utama mereka itu sangat jelas. Skill Bridge hadir buat ngebangun daya saing kerja masyarakat kita di era digital, lewat pendidikan yang nggak sekedar online, tapi juga terstruktur dan dibimbing sama profesional. Rencana bisnis yang dipikirin mateng-mateng kayak gini tuh bukan cuma dokumen akademis ya. Ini adalah langkah awal yang konkret buat bener-bener nyelesain masalah kesenjangan skill kerja di Indonesia. Yang akhirnya bawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kita udah bedah visinya, alokasi dana 100 jutanya, struktur tim yang kokoh, sampai strategi marketing yang siap merangkul semua kalangan. Model bisnisnya jelas, make sense, dan kebutuhannya emang lagi tinggi-tingginya. Tapi, ngingat di luar sana ada raksasa kompetitor yang menanti, akankah cetak biru bisnis Skill Bridge ini punya kekuatan yang cukup buat bertahan, mengeksekusi visinya, dan pada akhirnya mendominasi pasar edutech? Menarik banget buat kita renungkan. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah dokumen kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi seru berikutnya.